sekalian, apa kabar? Pelajaran ke-10. Bagaimana mengajari anak mematuhi aturan. Kita melanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. 居有常，业无变. Pola hidup harus teratur dan rapi. Kegiatan usaha jangan sering berganti. Pembelajaran, pekerjaan, dan keluarga kita harus diatur dengan baik agar orang tua dapat tenang. Pelajaran sebelumnya juga disebutkan seharusnya dapat memilih pekerjaan yang sesuai untuk diri sendiri. Kemudian dengan sepenuh hati dan tenaga mengembangkannya. Tentunya tidak boleh terlalu berambisi. Banyak sekali orang yang sering berpikir untuk cepat mendapatkan kekayaan. Tetapi di dunia ini mana ada makan siang yang gratis. Saat ada pemikiran untuk cepat mendapatkan kekayaan semacam ini, Yisu Jehui Buddha ingin cepat malah tidak tercapai karena hatinya sangat gelisah. Saat hati seseorang gelisah, apakah akan menentukan pilihan yang benar? Sangat sulit. Misalnya, seorang dokter yang terkenal dari sebuah rumah sakit ingin membuka rumah sakit sendiri. Pasien yang mencarinya sangatlah banyak. Tetapi kita harus berpikir bukan hanya karena keahlian pengobatannya baik, tetapi juga karena rumah sakit memiliki manajemen dan sistem yang baik. Waktu berada di rumah sakit telah begitu lama. Selama masa itu ada begitu banyak orang yang menciptakan stabilitas pekerjaan kita. Jadi janganlah hanya memikirkan diri sendiri lumayan bagus, harus ada perkembangan besar. Kemudian di seberang rumah sakit sebelumnya membuka lagi satu rumah sakit. Diri sendiri yang menjadi pemimpin. Juga ada kemungkinan telah membawa rekan kerja yang lain untuk membuka rumah sakit bersama. Cara kerja yang seperti ini sangat kemungkinan akan kehilangan apa? Kerukunan manusia. Sebagai manusia, kita harus melangkah dengan mantap dan pasti tidak boleh ceroboh. Lagi pula, berpisah secara baik lebih penting daripada saat bersama. Bila tidak, sedikit demi sedikit keluhan akan menghambat perkembangan karirmu. Dan kekayaan di dalam hidup bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan cara berebut. Seperti bunyi peribahasa, 命里有时终须有，命里无时莫强求. Di dalam hidup ini, bila ditakdirkan untukmu, maka kamu akan memilikinya. Bila tidak ditakdirkan, maka jangan memaksakan kehendak. Sebelumnya, kita juga menyebutkan alasan mendapatkan kekayaan yang sebenarnya adalah harus banyak berderma. Memperbanyak kontribusi terhadap masyarakat ini dengan menderma akan sendirinya mendapatkan kekayaan. Seperti orang terkaya di Hong Kong, Li Jiacheng, dana yang disumbangkannya setiap tahun sangatlah besar. Beliau adalah orang Shantou. Beliau selalu mencurahkan usaha untuk perkembangan fasilitas umum sebagai kontribusi terhadap kampung halamannya. Jadi kita terhadap pekerjaan juga harus mengatur dengan mantap. Tidak boleh terlalu berambisi, tidak boleh terburu-buru. Satu tindakan kita
akan mempengaruhi orang yang dekat dengan kita. Semakin stabil kita melakukan sesuatu hal, maka akan membuat hati mereka semakin tenang. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Kita bersama-sama membacanya sekali. 事虽小，勿擅为。苟擅为，子道亏。物虽小，勿私藏。苟私藏，亲心伤。事虽小，勿擅为。苟擅为，子道亏。物虽小，勿私藏。苟私藏，亲心伤。Sekecil apapun suatu urusan, jangan sembarangan kita lakukan. Bila dilakukan juga, akan merendahkan moral kita. Sekecil apapun suatu benda, jangan diambil tanpa sepengetahuan yang empunya. Bila disembunyikan dengan sengaja, orang tua akan sedih karenanya. Banyak sekali kebaikan yang besar adalah mulai dilakukan dari kebaikan yang kecil. Banyak sekali kejahatan yang besar juga mulai diakumulasikan dari kejahatan yang kecil. Sehingga Liu Bei memberikan sebuah kalimat dorongan yang sangat penting pada anaknya. 勿以善小而不为，勿以恶小而为之。Jangan mengira adalah sebuah kebaikan yang kecil maka tidak melakukannya. Jangan mengira adalah sebuah kejahatan yang kecil maka boleh melakukannya. Setiap perkataan dan perilaku anak di dalam keluarga, bila kamu membiarkan dia sesuka hatinya, nantinya setelah anak bersosialisasi di masyarakat akan berkemungkinan melakukan kesalahan yang besar. Tentunya ingin agar anak wu shan wei, jangan sembarangan kita lakukan. Terlebih dahulu kita sebagai orang tua, wu shan wei, jangan sembarangan kita lakukan. Harus memberikan teladan untuk diperlihatkan pada anak. Misalnya, saat sedang menonton, apakah boleh mengangkat kaki ke atas meja? Walaupun adalah sebuah hal kecil, yang diberikan kepada anak adalah contoh yang diperagakan. Ada seorang guru kami di Shenzhen. Kebetulan di hari itu dia membawa seorang anak kecil berusia 5 tahun lebih. Guru mengemudikan mobil, bertemu dengan lampu merah, maka dia berhenti. Anak kecil ini melihat gurunya berhenti, maka berkata padanya, "Guru, kamu tidak perlu berhenti. Kamu langsung berputar ke arah kanan, mengelilingi sebuah bundaran kecil, kemudian langsung melewatinya." Dia pelajari dari mana? Ibu murid ini adalah seorang polwan. Guru ini juga sangat ada kepekaan, merasa sangat perlu untuk segera berkomunikasi dengan orang tua murid ini. Telah menjadi contoh dari kesalahan, maka sangatlah keterlaluan. Guru ini juga sangat mempunyai seni dalam berbicara, menelepon dan berkata dengan orang tua itu, "Putra Anda hari ini mengajari saya mengemudi.
Ibunya segera tertawa, mempunyai perhitungan tersendiri di dalam hatinya. Teman-teman sekalian, kita sebagai senior tidak boleh telah mengetahui tetapi masih melakukan kesalahan. Seperti ini sangatlah tidak baik. Banyak sekali bagian-bagian yang kecil kita harus mempunyai kepekaan, harus menjadi contoh untuk anak. Saat kamu mempunyai perilaku seperti ini, dijamin kamu akan merasa perilaku moralitas dan pengetahuan kamu sendiri juga sedang ditingkatkan. Terhadap anak ada banyak sekali hal yang harus selalu diingatkan, terutama pada segi keamanan. Bila tidak, ada kemungkinan akan membahayakan nyawa. Di bagian-bagian mana saja yang harus diingatkan? Misalnya, menyeberangi jalan. Pertama adalah meningkatkan kesadaran keamanan anak. Yang kedua, juga harus membina perilaku anak mematuhi aturan. Seringkali pada liburan musim panas akan terjadi sejumlah kecelakaan. Anak-anak bermain petasan dan menyebabkan kebakaran. Anak-anak saling mengajak untuk berenang, akhirnya mati tenggelam. Dan bila kita sering mengingatkan anak, maka kesadaran keamanannya akan sangat tinggi. Misalnya, saat sedang mengambil air panas, maka harus membuat dia lebih berhati-hati. Dengan seperti ini akan mengurangi terjadinya banyak kecelakaan. Selain harus memperhatikan keamanan sendiri, juga harus mengingatkan anak. Tindakan yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap orang lain tentunya juga tidak boleh dilakukan. Saat dia mempunyai perilaku seperti ini, setiap saat dia akan memperhatikan setiap perkataan dan perilakunya sendiri. Apakah dapat melukai orang lain? Guru saya ingat ada suatu kali melihat sebuah laporan. Seorang anak yang karena iseng, saat teman sekolahnya hendak duduk, dia menarik kursinya. Temannya langsung duduk sehingga tulang punggungnya terbentur sangat keras dengan lantai, yang menyebabkan kelumpuhan permanen. Dengan contoh ini, guru saya memberitahukan muridnya, "Kamu lihat, sebuah tindakan yang sangat kecil mengakibatkan penderitaan yang begitu besar pada orang lain." Teman sekolah ini harus melewati puluhan tahun hidup di atas tempat tidur. Kamu coba berbaring sendiri. Biarkan kamu berbaring 3 hari, maka seluruh tubuhmu tidak nyaman. Bukan hanya dia yang menderita, masih ada orang yang lebih menderita darinya, orang tuanya. Anak yang telah dibesarkan puluhan tahun lebih ternyata berubah menjadi seperti ini. Percayalah, setiap kali melihatnya adalah semacam siksaan. Jadi terhadap orang tua juga merupakan penderitaan seumur hidupnya. Seseorang bukan hanya orang tua saja yang akan memperhatikannya. Semua teman dekat yang menyayanginya juga akan sangat terluka. Jadi anak-anak sekalian, hal yang dapat mengakibatkan penderitaan orang lain tidak boleh dilakukan. 事虽小，勿上于。Sekecil apapun suatu urusan, jangan sembarangan kita lakukan. Yang dikatakan di sini adalah masalah keamanan. Kita juga harus memberitahukan kepada anak untuk mematuhi aturan. Misalnya, tidak boleh sembarangan membuang sampah.
Membuang sampah sepertinya merupakan sebuah hal yang kecil. Tetapi saat membuang sampah sudah menjadi kebiasaan, maka itu bukan hanya akan mempermalukan keluarga, bahkan kemungkinan akan mempermalukan negara. Guru saya juga pernah mendengar sebuah cerita lucu. Saat mendaki gunung, bila kamu tidak tahu jalannya, maka ikuti jalan yang bersampah saja. Sungguh menyedihkan. Apakah secara Cina ribuan tahun ada seperti ini? Orang dulu menerima pengajaran kebijakan. Tian wei fu, di wei mu. Langit sebagai ayah, bumi sebagai ibu. Harus menghargai tanah yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Di jaringan internet pernah dilaporkan 3 berita. Yang pertama di Pearl Harbor, Amerika. Di atas tong sampah akan dituliskan sebaris tulisan Han. Harap sampah dibuang di sini. Ditulis untuk diperlihatkan kepada siapa? Yang kedua di Istana Raja Thailand. Di dalam kamar mandi juga ditulis sebaris tulisan Han. Setelah memakai, harap disiram yang bersih. Ditulis untuk diperlihatkan kepada siapa? Yang ketiga, di Notre Dame, Paris, juga dituliskan sebaris tulisan Han. Harap tenang, jangan berisik. Ini semua adalah hal kecil. Yang satu adalah membuang sampah. Yang satunya adalah menyiram kamar kecil. Yang satunya lagi adalah berbicara. Ketika hal berubah menjadi sebuah masalah besar. Hal besar apa? Orang Cina telah dipermalukan di seluruh dunia. Guru Chai mengatakan hal ini pada anak-anak. Anak-anak akan berkata, "Guru, hapuskan tulisan itu." Guru Chai berkata, "Bagaimana menghapusnya? Kamu telah melakukan kesalahan. Orang harus mengkritik kamu. Kamu menutup mulutnya, apakah orang lain tidak akan membicarakannya lagi? Kamu menutup mulut satu orang, apakah dapat menutup mulut semua orang? Bila tidak ingin mempermalukan negara sendiri, maka harus mulai dilakukan dengan baik dari diri sendiri. Jangan sembarangan membuang sampah, setiap saat menjaga kebersihan dan ketertiban umum. Teman-teman sekalian, apakah kalian pernah pergi ke Istana Raja Thailand? Pernahkah pergi ke Paris, Prancis? Guru Chai percaya kebanyakan orang Cina tidak pernah ke sana. Orang-orang mana sajakah yang dapat pergi? Siswa studi, orang yang sangat kaya, orang yang memiliki posisi tertentu di masyarakat. Jadi semuanya adalah orang yang berkedudukan di masyarakat atau orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Tetapi aturan kehidupan yang paling dasar saja tidak dapat dipenuhi dan dipatuhi. Ini juga telah mengungkapkan latar belakang pendidikan tidak mencerminkan seseorang terdidik. Latar belakang pendidikan tidak membuktikan mampu menjadi orang, dan yang paling penting dari pendidikan adalah mengajari seseorang berperilaku yang benar dalam menjadi orang dan melakukan sesuatu hal. Bila di dalam sekolah tidak ada cara untuk mengajarkan yang ini, maka pendidikan keluarga
terlebih dahulu harus menanamkan dasar dengan baik, barulah benar. Sebenarnya guru di sekolah selalu dengan sepenuh hati dan tenaga dalam mengajar. Tetapi karena setiap orang harus berhadapan dengan puluhan anak, sungguh tidak mudah. Jadi orang tua sangat diperlukan untuk banyak bekerja sama dengan guru. Dengan ini, maka anak akan sangat mudah belajar mengikuti aturan. Saat kecil sangat takut orang lain berkata kepada kami, perilaku kamu ini benar-benar kurang ajar. Seringkali terdengar tidak pernah diajari keluarga. Tidak peduli apa yang sedang kami lakukan, akan segera mengendalikan diri karena takut perilaku kita sendiri dapat membuat orang tua merasa malu. Shen有伤以亲忧，德有伤以亲羞。Badan yang terluka merisaukan orang tua. Moral yang tercela maka akan memalukan orang tua. Jadi rasa bersalah dan malu sangatlah penting terhadap seseorang. 勿虽小，勿私藏，苟私藏，亲心伤。Sekecil apapun suatu benda, jangan diambil tanpa sepengetahuan yang empunya. Bila disembunyikan dengan sengaja, orang tua akan sedih karenanya. Saat anak masih belum memiliki kemampuan memutuskan benar dan salah, kadang-kadang akan sekalian mengambil barang dan merasa sebagai suatu keisengan. Sehingga sebagai orang tua, sewaktu membesarkan dan mendidik anak, harus benar-benar sepenuh hati. Karena saat anak melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik, akan segera terekspresikan di wajahnya. Hatinya akan gelisah. Ada seorang ibu yang menemukan raut wajah anaknya setelah pulang tidak terlalu sama dengan biasanya. Maka membuka tas sekolahnya, kemudian menemukan ada beberapa buah apel di dalamnya. Dalam interogasi ibu, anak juga sangat gugup, terbata-bata, akhirnya ketahuan. Mengatakan bersama-sama dengan teman sekolahnya melewati toko buah dan sekalian mengambilnya. Sesungguhnya dia kelihatan bukan ingin memakannya, karena beberapa orang teman sekolah seperti segerombolan lebah. Suasana semacam itu membuat dia merasa iseng. Ibunya ini tidak berkata-kata lagi. Segera membawa anaknya pergi ke toko buah. Saat tiba, terlebih dahulu memberi hormat pada pemilik toko, kemudian meminta maaf padanya. Pemilik toko masih sedang sibuk, juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia berkata, anak saya mengambil beberapa buah apel Anda. Kemudian ibunya membayar uang kepada pemilik toko dan meminta anaknya untuk meminta maaf. Saat anak pertama kali melakukan kesalahan, kamu segera menghentikannya. Dia akan ingat selamanya, tidak akan melakukan kesalahan lagi. Saat melihat ibunya memberi hormat dan meminta maaf pada orang lain, sebenarnya di dalam hati anak ini akan merasa sangat malu. Pengajaran ibu dengan contoh akan membangkitkan rasa bersalah dan malu dalam hati anak. Anak tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Telah melakukan kesalahan, bila kita dapat dengan tepat waktu membimbingnya, juga merupakan sebuah kesempatan mendidik yang sangat baik. Ada seorang ibu yang membawa anak
anaknya pergi berjalan-jalan ke toko buku. Banyak sekali buku harian yang ada kunci kecilnya. Setelah keluar dari toko buku, ibu menemukan anaknya mengambil salah satu kunci buku harian tersebut, lalu mengembalikannya kepada kasir. Kasir berkata, kunci ini dikembalikan juga tidak tahu dipasangkan ke buku harian yang mana. Saya hadiahkan untukmu saja. Ibu juga tidak merasa itu adalah sebuah masalah, maka dibawa pulang. Kemudian anak ini telah bersekolah, dia akan sekalian mengambil pulang barang-barang kecil teman sekolahnya. Jadi saat anak masih belum ada kemampuan memutuskan benar atau salah, bila melakukan hal yang salah kamu tidak mengoreksinya, kemungkinan akan menjadi kebiasaan. Sebagai orang tua saat anak di usia sebelum 5 atau 6 tahun harus banyak berkontribusi, membimbing dengan bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Percayalah, kemampuan membedakan benar, salah, dan baik, jahat akan dapat ditanamkan dengan sangat kokoh. Ibu zaman dulu mengajari anak, "一瓜一国之福贪，一瓜一国都不能贪，一丝一毫之不苟." Tidak boleh tamak, tidak boleh ada ketamakan sedikit pun. Tidak boleh gegabah terhadap hal sekecil apapun. Jangan membiarkan anak memiliki perilaku ketamakan. Seperti bunyi peribahasa, 小时候偷针，大时候偷金. Saat kecil mencuri jarum, saat besar mencuri emas. Harus membimbing anak. 物虽小，勿私藏. Sekecil apapun suatu benda, jangan diambil tanpa sepengetahuan yang mempunya. Tidak boleh mengambil barang orang lain, bila tidak karena ketamakannya, sampai akhirnya sangat kemungkinan barang yang diinginkannya akan dicuri dan dirampas dengan menghalalkan segala cara. Jadi jangan menumbuhkan ketamakan anak, tetapi harus menumbuhkan rasa jujur dan bersih hatinya. Jujur dan bersih hati sangatlah penting. Di zaman dulu ada kata Jui Xiaolian merekomendasikan seseorang atas bakti dan kejujurannya. Mengapa harus menggunakan Xiao, berbakti, dan Lian, jujur? Untuk mengukur apakah seseorang dapat memberikan pelayanan untuk negara. Mari kita lihat sebentar. 孝德之本也 adalah dasar perilaku moralitas. Dasar menjadi orang ada pada berbakti. Lian, jujur, adalah dasar melakukan sesuatu hal. Seseorang yang jujur dan bersih dalam melakukan hal barulah tidak akan merencanakan keuntungan untuk diri sendiri, barulah dapat untuk kepentingan umum dan tidak egois. Menyelesaikan urusan dengan baik. Pemerintah sebuah negara apakah baik atau tidak dilihat dari mana? Dilihat apakah jujur dan bersih atau tidak. Jujur adalah dasar pemerintahan. Bila orang pemerintahan tidak jujur dan bersih, kehidupan rakyat akan sangat menderita. Masyarakat sekarang ini ada banyak sekali fenomena. Kita pikirkan kembali, sebenarnya adalah masalah pendidikan moralitas. Pendidikan moralitas telah berkurang dalam suatu masa. Sekarang ini kita mengeluh juga tidak berguna.
dimulai dari diri sendiri, dimulai dari setiap orang tua dan setiap guru mengajari anak tidak tamak, maka menumbuhkan rasa kejujuran dan bersih hatinya. Dengan seperti ini, suasana masyarakat puluhan tahun kemudian barulah akan semakin lama semakin baik. Saat suasana masyarakat semakin lama semakin jujur dan bersih, semakin lama semakin mengerti untuk berbakti dan menghormati orang tua dan senior. Di usia kita tua, barulah ada kebahagiaan untuk dinikmati. Jadi kontribusi setiap orang tua dan guru pastilah tidak akan sia-sia. Usicang, jangan diambil tanpa sepengetahuan yang empunya. Masih menunjukkan bahwa barang sendiri juga jangan hanya kita sendiri yang menikmati. Seharusnya paham untuk saling berbagi. Jika tidak, saat anak mendapatkan barang, semuanya hanya untuk dirinya sendiri, maka hatinya akan semakin lama semakin sempit. Teringat satu kali ada beberapa anak yang bersama-sama mengikuti pelajaran. Di antaranya ada seorang anak yang ibunya membawakan beberapa botol susu untuknya. Di manakah diberikan padanya? Berlari ke dalam kamar, kemudian berkata kepada putranya, "Ini semua untukmu." Sangat takut terlihat teman sekolah yang lain. Anaknya meminum susu juga harus sembunyi-sembunyi. Tidak ada salahnya susu ini benar-benar telah diminum olehnya. Tetapi hal ini akan berdampak apa terhadap seluruh kepribadiannya? Guru saya percaya setelah dia minum juga tidak terasa nyaman. Kondisi penyerapan juga tidak baik karena harus bersembunyi-sembunyi. Guru mereka sangat teliti. Mengamati hal tersebut, malam itu juga berkata kepada muridnya, "Kamu ada begitu banyak botol susu. Bersenang-senang sendiri lebih baik bersenang beramai-ramai. Barang yang baik harus berbagi bersama dengan teman baik. Maukah kamu mengeluarkannya dan minum bersama semuanya?" Anak itu juga sangatlah polos. Dia berkata, "Baik." Teman-teman yang lain semuanya sangatlah senang. Kemudian setiap orang menuangkan sedikit. Maka terjadilah sebuah kejadian yang sangat indah. Saat seseorang sangat rela memberi, maka akan menumbuhkan semacam kegembiraan di hati orang banyak. Juga akan berpikir untuk orang lain. Saat susu yang dituangkan terlalu banyak, anak-anak akan berkata, sudah, teman yang lain masih mau." Saat setiap orang telah mempunyai susu, barulah minum bersama-sama. Saat beberapa teman sekolah akan minum, semuanya mengatakan terima kasih pada murid tersebut. Jadi dia juga sangat senang. Malam itu dia menulis buku harian, maka menyebutkan hal mentraktir semua temannya minum susu. Merasa segelas susu itu sangatlah harum, sangat enak. Kebetulan ibunya membuka buku hariannya. Setelah melihat anak begitu murah hati, juga merasa sangat suka menraktir orang. Tiba-tiba ibunya mengintrospeksi dirinya. Apakah yang dikerjakannya ini tidak sesuai? Caisan zerenju, menyebarkan kekayaan maka orang akan berkumpul. Orang harus murah hati, barulah dapat memenangkan keharmonisan kehidupan dan pekerjaan, barulah ada perkembangan. Kemurahan hati dan ketidaktamakan kita akan dapat memberikan contoh yang sangat baik untuk anak. Di zaman dulu ada seorang yang bernama Yang Zheng, orang dinasti Han.
dia sebagai pejabat sangatlah jujur dan bersih, dan juga sering membantu negara merekomendasikan orang-orang berbakat yang baik. Saat dia menjadi wali kota di Tonglai, telah merekomendasikan seorang pelajar yang bernama Wang Mi. Mereka merekomendasikan dia sebagai orang yang memerintah di Changyi. Orang ini sangat berterima kasih padanya, sehingga ada satu malam membawa sejumlah emas untuk dihadiahkan padanya. Maka Yang Zhen berkata pada Wang Mi, "Saya begitu memahami kamu dan merekomendasikan kamu sebagai pejabat. Mengapa kamu begitu tidak memahami saya, masih mau menghadiahkan saya emas?" Akhirnya Wang Mi berkata padanya, "Ini tidak ada hubungan, hanya sedikit niat dari saya. Sekarang pasti tidak ada orang yang mengetahuinya." Maka Yang Zhen berkata, "Bagaimana bisa tidak ada orang yang tahu? Langit tahu, bumi tahu, kamu tahu, saya juga tahu. Jadi dilihat dari manakah perilaku moralitas seseorang. Pada tempat yang tidak terlihat orang, barulah dapat menunjukkan sifat seseorang yang sesungguhnya." Setelah Wang Mi mendengarnya, merasa sangatlah malu dan pergi. Yang Zhen sangatlah jujur dan bersih. Contohnya ini juga telah memberikan pengaruh pada keturunan-keturunannya. Anaknya Ping, cucunya Ci, cicitnya Piang menjadi pejabat, semuanya menduduki posisi mulia. Semuanya adalah pejabat tinggi negara. Tidak tamak dengan emas-emas itu, barulah memenangkan jasa dan kebahagiaan yang semakin besar yang disebut Jishan Zhijia Bi You Yu Qing. Keluarga yang membina kebaikan pasti akan mendapatkan banyak keberuntungan. Kemudian juga harus membimbing anak, harus menyayangi barang umum, tidak boleh dipergunakan secara pribadi. Ini juga merupakan satu bagian yang sangat penting. Guru Chai pernah bertemu dengan banyak sekali orang yang sangat sukses. Mereka semua menyebutkan, saat kecil ayah dan ibu mereka mempunyai jabatan pekerjaan umum. Tetapi bila bukan masalah pekerjaan, pasti tidak akan menaiki mobil dinas untuk mengurusnya. Bahkan telepon dinas yang dipasang di rumahnya juga tidak dipergunakan secara pribadi. Sangatlah bersih dan jujur, sehingga meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada anak. Guru Chai akan bertanya pada anak-anak, "Siapakah yang membelikan kursi sekolah kalian? Siapakah yang membelikan barang-barang umum di dalam sekolah?" Anak-anak sangat polos akan mengatakan kepala sekolah yang membelinya. Maka guru saya melanjutkan bertanya, "Maka dari manakah datangnya uang kepala sekolah?" Mereka mengatakan, "Diberikan oleh pemerintah." "Dan dari manakah pula uang pemerintah?" "Dari orang yang membayar pajak." "Ada berapa banyak orang yang membayar pajak?" "Paling sedikit ada ratusan juta orang." Jadi barang-barang umum sekolah, misalnya sebuah kursi, dia mempunyai berapa pemilik? Pemiliknya ratusan juta orang. Kamu mencuri barang ini, maka berhutang dengan ratusan juta orang. Nantinya kamu bekerja dengan sekuat tenaga pun juga tidak dapat mengembalikannya. Jadi kita membimbing anak. Segala macam barang semuanya ada pemiliknya. Tentunya tidak boleh karena kita sendiri menyukainya sehingga membawanya pergi.
ini adalah Wu sui xiao, wu si chang, gou si chang, qing xin shang. Sekecil apapun suatu benda, jangan diambil tanpa sepengetahuan yang empunya. Bila disembunyikan dengan sengaja, orang tua akan sedih karenanya. Mari kita lihat kalimat berikutnya lagi. Kita membacanya satu kali. Qing suo hao li wei ju. Qing suo wu jin wei ju. Shen you shang yi qing you. De有伤贻亲修，亲爱我孝何难？亲憎我孝方贤。亲所好，力为具。Hal-hal yang disenangi orang tua, usahakan segera untuk mereka. Kesenangan orang tua, misalnya, berharap pembelajaran kita baik. Berharap pelajaran kita baik. Kita harus dengan sepenuh hati dan tenaga untuk menyelesaikannya. Tetapi kita harus mempertimbangkan sedikit orang tua yang sekarang sebenarnya apa yang disenanginya. Bila orang tua senang terhadap nama dan keuntungan, seperti ini akan berdampak apa terhadap anak? Kemungkinan anak suka bernama dan berkeuntungan juga. Saat perilaku anak ini terbentuk, akan berdampak sangat tidak baik terhadap hidupnya. Jadi, sebagai orang tua masih harus mempunyai pandangan nilai hidup manusia yang benar. Terhadap sebuah negara, kesenangan raja juga akan langsung mempengaruhi menteri dan rakyat. Pada zaman dulu, Raja Chu sangat menyukai wanita yang berpinggang sangat kecil. Akhirnya, wanita di dalam istana banyak sekali yang mati kelaparan. Kesenangan pemimpin bawahan akan memenuhi kesenangannya. Yang digerakkan adalah suasana yang tidak baik. Sebuah keluarga menggerakkan suasana buruk, rumah tangga akan runtuh. Raja dari sebuah negara mengembangkan suasana buruk, seluruh negara akan runtuh. Yang disebut "一家人一国信任，一家让一国信任，一人贪利，一国作乱." Satu keluarga berkemanusiaan, satu negara akan mengembangkan kemanusiaan. Satu keluarga mengalah, satu negara akan mengembangkan saling mengalah. Satu orang tamak, maka satu negara akan dibuat hancur. Sikap saling mengalah mereka menuntun seluruh rakyat sehingga banyak hal perselisihan secara alami menjadi berkurang. Bila seorang raja sangat tamak akan kekayaan, sampai akhirnya sangat kemungkinan timbul konflik dengan rakyat. Di zaman dulu, Raja Chou sangat memanjakan taji. Sebenarnya pada masa Raja Chou itu, apakah ada menteri baik yang membantu? Ada. Di antaranya ada menteri yang baik yang bernama Ji Zi. Dia melihat Raja Chou menghadiahkan taji sepasang sumpit yang terbuat dari gading gajah. Maka memastikan dinasti Shang akan runtuh. Apakah ada begitu parahnya? Mari kita lihat sedikit lebih lanjut. Saat Taji memegang sumpit gading gajah, maka dia akan menggunakan gelas arak apa? Kemungkinan adalah gelas yang terbuat dari tulak badak. Memegang gelas tersebut,
maka piring apa yang digunakan? Kemungkinan piring yang terbuat dari emas dan perak. Piring yang terbuat dari emas dan perak, apakah yang disajikan adalah tahu dan sayuran hijau? Pasti adalah makanan lezat. Yang disajikan adalah makanan lezat. Apakah kamu akan memakai sebuah t-shirt dan makan makanan lezat di sana? Pasti akan memakai sutra dan satin. Yang dipakai sutra dan satin, yang dimakan makanan lezat, apakah akan tinggal di rumah kecil yang terbuat dari kayu? Pasti akan tinggal di istana mewah. Ini semua memerlukan uang. Dari mana datangnya uang? Tidak berhentinya menindas rakyat. Sampai akhirnya rakyat pasti akan bangkit dan melawannya. Kamu lihatlah, orang-orang bijak zaman dulu sungguh sangat berkebijaksanaan. Mereka mengerti untuk menganalisa dengan seksama serta berpandangan jauh. Akhirnya, dinasti Shang digulingkan oleh Raja Zhou Wu. Apakah Raja Zhou Wu terhadap keturunan Raja Zhou ada kekejaman? Tidak ada. Melainkan di luar itu merencanakan sebuah tempat dan membiarkan mereka meneruskan hidup di sana. Raja zaman dulu bersifat lapang dada. Dengan kebaikan dan kemoralan dapat menaklukkan hati rakyat. Berperang adalah hal yang terpaksa. Karena dinasti Zhou mempunyai sifat yang seperti ini, maka sangat cepat mendapatkan kepatuhan rakyat secara sukarela. Jadi tidak peduli apakah terhadap sebuah keluarga ataukah terhadap sebuah negara, jangan terlalu berhasrat untuk mengejar nama dan keuntungan. Kebanyakan orang berkata, tujuan manusia adalah mengejar kekayaan dan martabat. Maka apa sebenarnya kekayaan dan martabat? Manusia dalam hidupnya selalu sibuk untuk menikmati kekayaan dan martabat. Apakah sebenarnya ada menikmati kekayaan dan martabat yang sesungguhnya? Seluruh hidup manusia sekarang ini telah salah arah. Banyak sekali buku laris yang mengajarkan bagaimana mendapatkan 5 juta dan 10 juta yang pertama sebagai keberhasilan dalam hidup. Jadi, titik fokus manusia sekarang ini semuanya terletak pada uang. Sepertinya merasa dengan adanya uang, hidup manusia akan baik. Semua orang tidak mengetahui dengan terbukanya keinginan tidak terlihat dasarnya yang disebut yishi shen yuan, nafsu atau keinginan adalah jurang yang dalam. Banyak sekali orang merasa ada uang baru namanya kaya. Sebenarnya semakin banyak uang akan semakin merasa uangnya kurang. Melihat orang lain lebih banyak uang dibandingkan diri sendiri, misalnya dikatakan orang lain ada 50 juta, dirinya sendiri baru 10 juta. Merasa diri sendiri sangat miskin, menunggu sampai memiliki 50 juta, melihat lagi orang lain ada 100 juta. Merasa lagi diri sendiri sangat miskin. Jadi, apakah orang yang seperti ini ada kekayaan? Tidak ada. 知足则富, orang puas baru kaya. Ini barulah pengertian sebenarnya dari kekayaan. Saat orang tidak tahu puas, walaupun memiliki lebih banyak uang lagi, juga akan merasa sangat kekurangan. Kita pernah dekat dengan sejumlah pengusaha. Mereka mengatakan bila pengusaha tidak mendengarkan pengajaran kebijakan,
Hidup ini sungguh miskin, yang tertinggal hanya uang saja. Saat kehidupan manusia memiliki uang saja dan tidak berkebijaksanaan, maka kemungkinan uang adalah apa? Bencana. Saat telah memiliki uang, di luar masih ada begitu banyak godaan, maka dia akan mulai menyia-nyiakan hidupnya sendiri. Sebuah survei menunjukkan pengusaha besar berakhir dengan beberapa keadaan. Yang pertama disebut lausi lauli, memeras otak, menguras tenaga. Setiap hari bekerja dengan sangat tekun. Kerja melebihi 8-10 jam. Tetapi saat di usia pertengahan, tiba-tiba menemukan dirinya mengidap penyakit kanker, terjangkit penyakit parah. Telah giat selama 10-20 tahun. Akhirnya apapun juga tidak dibawa. Ini disebut memeras otak, menguras tenaga. Dia berbaring di rumah sakit. Apakah hatinya akan senang? Tidak senang. Di dalam hatinya sendiri memikirkan kekayaan yang begitu besarnya. Tidak tahu akan terjatuh ke tangan siapa. Uang yang telah didapatkan separuh hidupnya sampai akhirnya juga tidak tergunakan. Batinnya akan bagaimana? Meninggal tanpa menutup mata. Apakah berakhir dengan baik? Tidak baik. Tetapi ada banyak sekali orang sekarang yang bersungguh-sungguh melaju ke arah yang ini. Jadi guru saya sering berkata, kehidupan manusia ada 3 mang. Ketiga mang yang mana? Yang pertama adalah mang sibuk. Dari kesibukan, ini adalah sebuah tulisan asosiatif. Di sebelah kiri sebuah sin hati. Di sebelah kanan sebuah wang mati. Menunjukkan hati telah mati, sudah tidak dapat merasakan kebutuhan orang tua, istri, dan anak. Pokoknya setiap hari sangatlah sibuk. Setelah sibuk untuk waktu yang lama, maka akan memasuki tahap kedua, mang buta. Mata pun tidak melihat, semua kewajiban sendiri sudah terlupakan. Hanya tahu mencari uang. Tunggu setelah sampai di usia pertengahan, baru merasa aneh mengapa sampai istri sendiri juga tidak berbicara dengan saya, anak juga tidak dapat berkomunikasi dengan saya. Bukankah perjuangan saya semua ini adalah demi mereka? Mengapa sampai berakhir seperti ini? Dia akan merasa hidup manusia sangat kehilangan. Apa yang sebenarnya telah dilakukan? Ini adalah tahap yang ketiga, mang tidak jelas. Banyak sekali orang tua yang sibuk, sampai tidak tahu anaknya sendiri telah di kelas berapa. Ada satu kali, Cenglung menjemput putranya, berlari ke sekolah dan menunggu putranya keluar. Telah menunggu sangat lama, putranya tidak keluar juga. Kemudian guru putranya berjalan keluar dan berkata, "Putra kamu telah di sekolah menengah pertama, kamu masih menunggu di sekolah dasar." Jadi kita harus memikirkan tujuan sebenarnya dari ketekunan manusia ada di mana.
tujuan awal dari ketekunan? Bukankah berharap dapat mempunyai sebuah kehidupan keluarga yang baik? Jadi kita harus mengingat tujuan kita sendiri dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah jalan sudah tidak mengetahui arah lagi. Hendak melakukan hal ini sungguh tidak mudah, karena gejala saling membanding-bandingkan dalam kehidupan sosial masyarakat sekarang ini sudah terlalu banyak. Baju yang dikenakan orang lain lebih mahal dibandingkan kita. Mobil yang dibawa orang lain lebih bagus dibandingkan kita. Hati kita sendiri akan terpengaruh. Keadaan yang kedua disebut lantang ruyu, dijebloskan ke dalam penjara. Karena dalam proses mencari uang seringkali mengambil resiko melanggar hukum negara. Guru saya ingat suatu kali di atas pesawat melihat orang terkaya Rusia pada saat itu. Masih sangat muda. Kelihatannya juga hanya berusia sekitar 40 tahun. Sekarang telah berubah menjadi tahanan, telah dikurung. Jadi tentunya hidup manusia tidak boleh tamak. Seharusnya menjalankan usaha dengan kejujuran. Berkontribusi secara jujur seperti ini barulah akan ada balasan yang sangat baik. Agar nantinya anak tidak mengambil resiko, maka sejak kecil harus mengajarinya wu sui xiao, wu si chang. Sekecil apapun suatu benda, jangan diambil tanpa sepengetahuan yang empunya. Mengajarinya jujur, berhati bersih, dan beraturan. Ini barulah merupakan dasarnya. Keadaan pengusaha yang ketiga juga telah mendapatkan uang. Seringkali akan banyak bersosialisasi, misalnya jamuan. Namun hal ini merusak kesehatannya. Saat kesehatan seseorang di usia tua tidak baik, apakah kebahagiaan telah dinikmatinya? Kemungkinan sisa pertengahan hidupnya harus berteman dengan obat-obatan. Seperti ini juga bukanlah kehidupan yang baik. Sedangkan pengusaha yang benar-benar berhasil dan sukses, yaitu dapat menjaga keduanya, usaha dan keluarga. Ini adalah yang paling sempurna. Ada seorang senior guru saya, dia bermarga Lu. Beliau memanggilnya Paman Lu. Di dunia usaha juga cukup mempunyai keberhasilan. Pernah menjadi CEO Yamaha, karyawan yang dibawahinya ada 80.000 orang. Dia sangat berprinsip dalam melakukan sesuatu hal. Asalkan di hari Minggu siang, dia pasti akan menemani istri dan anak untuk makan bersama. Saat dia bersikukuh berbuat seperti ini, apa perasaan yang dibawakan untuk istri dan putra-putrinya? Kehangatan. Sebagai ayah dan suami sangat peduli dengan keluarga, maka kekuatan perpaduan keluarga akan sangat baik. Sebenarnya saat kita mengenal akan pentingnya keluarga, dengan sendirinya kamu akan melakukannya. Setiap hal ada pada manusianya sendiri. Tentunya jangan mencari alasan dengan berkata orang yang berada dalam kehidupan masyarakat tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Pelajaran kita ini diceritakan sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Salam Kijekue.